Ada tools baru sekarang di Storymin. Kemarin baru gue launch toolsnya. So sekarang kalau teman-teman punya campaign, teman-teman bisa masuk ke LLM Visibility di sini. Ya ini kan salah satu needs-nya kita lah ya sekarang di AI Search Landscape untuk lihat bagaimana LLM menampilkan brand kita ketika ada audiens kita yang melakukan interaksi dengan LLM, ya kan. Tapi gue nggak mau asal tracking prompt gitu ya. Gue pengen supaya si promptnya itu bener-bener relate sama audience personas yang kita sudah define, supaya nanti action yang diambil juga action yang relevan dengan audience kita. So di tampilan awal ketika teman-teman masuk ke dalam tools ini, teman-teman diminta untuk memilih siapa audience personas yang mau kita lihat, ya kan. Kayak ini untuk case si Pepsodent White misalnya, kemarin kita punya 4 audience personas. Kita pilih salah satu, let's say kita pilih yang mahasiswa sadar penampilan ini. Dan step pertamanya adalah si toolsnya akan mengenali kira-kira pertanyaan apa atau prompt seperti apa yang akan diajukan atau digunakan oleh si audience personas ini. Ya, teman-teman bisa pilih di sini promptnya, dan promptnya udah gue kasih label kayak misalnya ini solution seeking gitu ya yang paling pertama. Terus product comparisons, recommendations, how to, solution seeking, how to lagi gitu ya. Atau kalau teman-teman mau masukin prompt sendiri juga boleh di bawah sini ya. Tapi gue lebih suka kalau pakai yang benar-benar relevan dengan si audiensnya yang sudah disuggest oleh si tools ini, ya kan. Kita tinggal pilih, kemudian kita klik tombol next. Step selanjutnya adalah untuk di tag brandnya atau produknya yang mau kita lihat di dalam respons LLM. Si toolsnya mengenali untuk si campaign Pepsodent White ini nama brandnya adalah Pepsodent gitu ya. Nanti teman-teman mau ubah juga boleh karena mungkin saja ada teman-teman yang punya beberapa brand gitu ya di dalam websitenya teman-teman, ya kan. Kalau sudah, kita tinggal klik tombol Start Analyze. Si toolsnya nanti akan melakukan komunikasi dengan LLM-nya lewat API. Terus nanti menganalisa respon dari si LLM tersebut terhadap prompt yang teman-teman gunakan, ya kan. Ini sekarang baru ada 4 LLM yang gue pakai, yaitu ChatGPT, Gemini, kemudian Perplexity, lalu AI Mode, ya kan. On progress gue lagi coba untuk konekin ke DeepSeek, kemudian ke Cloud, ya. Tapi ya menurut gue 4 ini juga mungkin akan lumayan mewakili gitu ya, seperti apa respon dari LLM terhadap prompt yang kemungkinan diajukan oleh audiensnya teman-teman ya. Di resultnya di sini nanti teman-teman akan lihat seperti apa visibility dari brandnya teman-teman terhadap prompt yang tadi teman-teman gunakan. Kayak misalnya di sini di ChatGPT not found gitu ya, brandnya nggak disebut sama ChatGPT. Kalau teman-teman mau lihat detailnya seperti apa, tinggal diklik detailnya. Nanti di sini ada jawaban yang diberikan oleh si ChatGPT terhadap pertanyaan yang tadi. Di sini memang tidak ada menyebut nama brand ya teman-teman ya. Tapi misalnya kalau di Google Gemini itu ternyata brandnya si Pepsodent ini disebut. Teman-teman bisa lihat disebutnya di bagian mana. Tinggal klik di sini, terus lihat misalnya, oke. Di sini ada di bagian mana ya? Pepsodent. Ada, tapi gue lagi nyari nih, nggak kelihatan sama gue nih. Sebentar. Nih ada ya, Pepsodent Whitening di sini ya. Kelihatan sama teman-teman ya. Sensodyne Whitening dan seterusnya. Itu respons yang diberikan oleh Google Gemini. Teman-teman juga bisa lihat respon yang diberikan Perplexity, misalnya brandnya nggak di-mention tapi URL-nya di site ya. Dia nggak nyebutin nama brandnya, tapi dia ngambil kontennya dari si Pepsodent White kan. Dan menurut gue yang paling penting bukan hanya melihat visibility, tapi action apa yang harus diambil ya. Untuk case-nya si LLM ini, action-nya adalah content recommendation, ada di sebelah kanan di sini. Si tools-nya nanti akan ngasih lihat ke teman-teman content recommendation-nya seperti apa. Ya. Ada yang kita sebut sebagai pillar page, itu ya konten utama yang biasanya contain hampir majority dari information yang
dibutuhkan gitu ya teman-teman. Ada juga blog artikel, ada FAQ section, ada case studies, type of content yang bisa teman-teman bangun supaya visibility teman-teman jadi lebih kuat di LLM ya. Dan dari sini teman-teman tinggal klik tombol generate brief. Si toolsnya nanti akan generate brief yang bisa langsung teman-teman berikan ke writersnya teman-teman. So actionnya sudah full cycle, setelah writers nanti balik, teman-teman bisa tes lagi ke dalam si toolsnya untuk melihat respons audiens personanya seperti apa, kemudian baru dipublish. Ya, ini si konten briefnya, teman-teman bisa langsung copy di sini. Ini harusnya sudah konten brief yang bisa langsung digunakan oleh writersnya teman-teman. Ada strukturnya, ada kemudian ada nada dan gaya tulisannya, call to actionnya seperti apa, terus ada additional information untuk LLM optimization juga di sini ya. Tinggal di copy sama teman-teman, kasih ke writersnya. So ini LLM visibility tools yang gue publish di Storymin sekarang. Mudah-mudahan bisa bantu teman-teman untuk strengthening strateginya teman-teman supaya teman-teman punya visibility yang lebih kuat di LLM. Thank you.